Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek prediksi obesitas yang telah saya selesaikan. Proyek ini bertujuan untuk membangun model machine learning yang mampu mengklasifikasi tingkat obesitas seseorang berdasarkan berbagai faktor seperti usia, tinggi badan, berat badan, pola makan, dan aktivitas fisik. Proyek ini dinilai berdasarkan rubrik tertentu, dan saya akan menjelaskan setiap kriteria dengan detail. Mari kita mulai. Langkah pertama yang saya lakukan adalah pra-pemrosesan data, di mana saya memastikan bahwa dataset bersih dan siap digunakan untuk analisis serta model machine learning. Berikut langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, pengecekan nilai kosong. Dataset ini ternyata tidak memiliki nilai kosong di seluruh kolom. Oleh karena itu, tidak diperlukan pengisian nilai yang hilang. Yang kedua, encoding data kategorikal. Data yang bersifat kategorikal seperti kolom gender, family history, dan obesity diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode label encoding. Hal ini penting agar model machine learning dapat memproses data tersebut. Yang ketiga, normalisasi data numerik. Kolom numerik seperti age, height, and weight dinormalisasi menggunakan standar scalar. Proses ini memastikan bahwa semua variabel numerik memiliki skala yang seragam, sehingga tidak ada variabel yang mendominasi model. Kemudian, yang kedua, exploratory data analysis. Dalam tahap EDA, saya singkat aja ya kan jadi EDA, saya menganalisis dataset untuk memahami pola dan hubungan antar variabel. Analisis dilakukan melalui yang pertama, matriks korelasi. Saya membuat heat map untuk menunjukkan hubungan antar variabel numerik. Misalnya, terlihat bahwa weight memiliki korelasi yang kuat dengan variabel target obesity. Yang kedua, distribusi variabel target. Saya memvisualisasikan distribusi dari tingkat obesitas. Data cukup seimbang di antara berbagai kelas, sehingga model tidak perlu penyesuaian khusus untuk menangani ketidakseimbangan data. Yang ketiga, insight tambahan. Dari EDA, ditemukan bahwa faktor seperti konsumsi makanan cepat saji dan pola aktivitas fisik juga berkontribusi signifikan terhadap obesitas. Kemudian, pemilihan algoritma. Algoritma yang saya pilih untuk proyek ini adalah Random Forest Classifier. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada karakteristik dataset yang terdiri dari kombinasi data kategorikal dan numerik. Random forest adalah algoritma yang kuat karena yang pertama, mampu menangani dataset dengan berbagai tipe data. Yang kedua, tidak memerlukan banyak pra-pemrosesan seperti penanganan outlier. Yang ketiga, memiliki mekanisme bawaan untuk mencegah overfitting dengan menggunakan metode ensemble. Oleh karena itu, random forest menjadi pilihan yang tepat untuk dataset ini. Selanjutnya, pelatihan model. Dalam tahap pelatihan model, yang pertama itu dataset dibagi menjadi 80% data pelatihan dan 20% data pengujian. Dengan stratifikasi untuk memastikan distribusi kelas tetap seimbang di kedua subset. Yang kedua, model Bayesian. Dilatih menggunakan random forest dengan parameter default. Hasil pelatihan menghasilkan akurasi awal sebesar 95,27% pada data pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah memiliki performa yang baik bahkan sebelum dilakukan optimasi. Selanjutnya,
Evaluasi model. Evaluasi ini dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu yang pertama, klasifikasi report. Hasil menunjukkan precision, recall, dan F1 score yang tinggi di semua kelas. Contohnya untuk kelas 0, normal weight. Precision mencapai 100%, recall 93%, dan F1 score 96%. Yang kedua, matriks kebingungan. Matriks ini menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasi sebagian besar data dengan benar, dengan hanya sedikit kesalahan pada beberapa kelas. Yang ketiga, akurasi keseluruhan. Akurasi awal model adalah 95,27%, menunjukkan bahwa model dapat menangkap pola dalam data dengan sangat baik. Selanjutnya, Selanjutnya, optimasi model. Setelah evaluasi awal, saya melakukan hyperparameter tuning untuk meningkatkan performa model. Saya menggunakan grid search CV untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Parameter yang disesuaikan meliputi yang pertama, jumlah pohon atau n_estimator. Itu 100, 200, 300. Yang kedua, kedalaman maksimal pohon atau max depth. Itu 10, 20 non. Yang ketiga, jumlah minimal sampel untuk split atau min _sample_split itu 25/10. Setelah tuning, model terbaik memiliki parameter 200 pohon, kedalaman maksimal 20, dan minimal sampel split 5. Dengan konfigurasi ini, akurasi meningkat menjadi 95,51%. Meski peningkatan akurasi kecil, hal ini menunjukkan bahwa model sudah sangat optimal. Selanjutnya, laporan akhir. Semua langkah-langkah dalam proyek ini telah didokumentasikan dengan jelas, termasuk prapemrosesan data, analisis data eksploratif, alasan pemilihan algoritma. Yang keempat, hasil evaluasi model. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi. Sebagai tambahan, saya menyertakan visualisasi feature importance dari random forest. Visualisasi ini menunjukkan bahwa weight, height, dan age adalah 3 fitur yang paling signifikan dalam menentukan tingkat obesitas. Informasi ini memberikan wawasan tambahan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko obesitas. Sekian penutup. Demikian penjelasan proyek prediksi obesitas ini. Dengan proses yang terstruktur dan akurasi model yang tinggi, proyek ini memberikan gambaran bahwa machine learning dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.